Halo sahabat edukasi, kembali lagi bersama kami di Suara Sekolah. Jadi hari ini kami akan membahas tentang salah satu buku konseling di sekolah dasar. Nah, judul bukunya itu adalah konseling berbasis kearifan lokal di sekolah dasar. Nah, di sore hari ini juga kita ada kedatangan narasumber yaitu Mas Rizen. Beliau ini sudah menulis beberapa buku dan salah satu judul buku yang akan kita bahas pada sore hari ini. Mungkin sebelum kita membahas terkait isi ataukah pembahasan terkait buku yang mau kita bahas hari ini, mungkin Mas Rizen akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, judul buku yang dia tulis itu apa dan juga nama lengkapnya, Mas Rizen kuliah di mana dan lain sebagainya. Mungkin kepada Mas Rizen saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Mas Budi yang telah mengundang saya di podcast Suara Sekolah. Jadi perkenalkan, nama saya Vijay Status, biasa dipanggil Rijen. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Manggarai. Jadi beberapa bulan yang lalu saya menyusun buku yang berkaitan tentang konseling berbasis kearifan lokal, yang mana kami menyusun buku ini atas dasar mata kuliah dari mungkin begitu. Oke, baik Mas Rizen. Jadi terkait dengan kearifan lokal yang ditulis Mas Rizen dalam buku itu, Mas Rizen mengambil kearifan lokal dari daerah mana? Kalau kearifan lokal kemarin dari kearifan lokal kan dalam penyusunan buku ini ada beberapa Kearifan penyusun Oh. ada beberapa penyusun. Iya, Nah, iya, iya. jadi kami mengambil dari beberapa daerah begitu. Nah, kan yang satunya ambil dari daerah Manggarai, Malaka. Jadi dalam buku yang Mas Rizen susun itu ada beberapa kearifan lokal yang terdapat di dalam buku. Oke, oke. Jadi langsung saja kita bahas ke topik kita hari ini terkait judul buku konseling berbasis kearifan lokal di sekolah dasar. Mungkin kita sebelum Mas Rizen menjelaskan lebih jauh, mungkin Mas Rizen menjelaskan sedikit terkait apa sih konseling dalam sekolah dasar itu sendiri. Oke, Mas Budi, terima kasih atas pertanyaan. Jadi sebenarnya konseling di sekolah dasar adalah proses pendampingan yang dilakukan secara sistematis dan tercerna, bertujuan membantu siswa mengenal diri dan mengatasi masalah serta mengembangkan potensi mereka. Begitu, Mas Budi. Jadi yang perlu dipahami dalam konseling itu bukan hanya untuk anak yang bermasalah atau anak-anak yang mengalami kesulitan. Konseling juga berfungsi sebagai preventif untuk membantu siswa dalam mengantisipasi tantangan yang mereka akan hadapi dalam kedepannya. Berarti seperti yang Mas Rizen jelaskan tadi, artinya bahwa konseling itu merupakan salah satu support untuk siswa ya. Bagaimana siswa kemudian yang ada permasalahannya, nah, bagaimana sehingga dikatakan bahwa konseling itu sebagai support sistem bagi siswa-siswa di sekolah dasar. Tepat sekali, dalam pendidikan dasar itu anak-anak sedang dalam masa perkembangan yang mana sangat pesat secara fisik, emosional maupun sosial mereka. Mereka belajar itu bagaimana berinteraksi dengan lingkungan, mengelola emosi mereka, serta mulai memahami nilai-nilai sosial. Serta konseling juga ini dapat membantu mereka dalam proses berjalan lebih lancar. Konselor ini atau guru yang melakukan fungsi konseling itu akan memberikan bimbingan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak tersebut. Begitu maksudnya. Siap, siap. Oh, jadi nanti pasti di sekolah dasar itu ada guru yang biasa disebut sebagai konselor. Iya. Nanti dia yang memberikan konseling kepada anak didik ya. Iya, iya. Oke, oke. Mungkin dalam pelaksanaan ketika
guru memberikan konseling itu, pendidikan konseling kepada anak SD, mungkin ada tahapan-tahapannya atau tidak, mungkin mulai dari tahap pengenalan, terus bagaimana guru menggali permasalahan yang dihadapi siswa, itu ada atau tidak tahap-tahapan dalam pelaksanaannya gitu, pelaksanaan konseling. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh konselor, yaitu konselor atau guru itu yaitu pertama adalah tahap pengenalan dan membangun hubungan kepercayaan dengan anak, yang mana ini akan menjadi krusial supaya anak merasa nyaman dan terbuka. Lalu dengan pengumpulan data atau identifikasi masalah, baik lewat observasi ataupun wawancara. Setelah itu tahapan pemberian intervensi atau bimbingan yang sesuai, yang diakhiri dengan evaluasi dan tindak lanjut, begitu Mas Ben. Siap. Berarti penting sekali ya dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah dasar itu penting sekali menerapkan bimbingan konseling kepada anak didik atau anak didik. Memang penting sekali itu Mas Ben. Karena sehingga anak didik ataukah anak SD itu bisa menemukan bisa mengontrol emosionalnya dan lain sebagainya. Siap. Oke, jadi itu adalah pertanyaan di bagian pendahuluan. Sekarang kita masuk ke inti dari buku yang Mas Rijen tulis, yaitu terkait peran dari kearifan lokal itu sendiri. Nah, dalam proses konseling itu kenapa sehingga buku Mas Rijen ini berkaitan dengan kearifan lokal? Maksudnya pendekatan kearifan lokal seperti apa sehingga bisa dikatakan bahwa kearifan lokal itu penting dalam konseling? Mungkin begini ya Mas Bedi, karena kearifan lokal itu adalah budaya kita. Siap. Yang mana budaya kita itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita atau masyarakat, dan nilai-nilai tersebut seperti norma, adat, filosofi hidup dan cara berpikir yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi ketika konseling menggunakan pendekatan yang relevan dengan budaya, anak-anak akan melakukan proses belajar lebih positif, yang mana anak-anak merasa dihargai karena ada nilai-nilai dan identitas budayanya yang diakui dan dijadikan bagian dari proses pembelajaran. Oke, saya agak sedikit paham ini. Jadi kenapa sehingga kearifan lokal itu dikatakan sangat penting untuk konseling, karena mengingat bahwa setiap siswa itu pasti mempunyai kearifan lokal masing-masing. Terus bagaimana pendekatan kearifan lokal itu digunakan dan bagaimana dampaknya? Apakah ada dampaknya? Contoh ya, ketika ada siswa yang ada permasalahan, nah kita melakukan pendekatan dengan kearifan lokal, mungkin dampaknya apa? Apakah siswa kemudian itu bisa memperbaikinya ataukah bisa terhindar dari masalah yang dihadapi atau bagaimana? Jadi anak-anak itu merasa asing dan kurang nyaman nanti dampaknya, sehingga mereka menutup diri dan proses ini tidak dilakukan. Terlebih kalau kita hanya menggunakan model dari luar yang tidak sesuai dengan budaya kita atau budaya yang di lingkungan masyarakatnya. Oke. Berarti guru atau konselor itu harus memahami dulu kearifan lokal dari setiap siswa ya, setiap siswa. Nah, apakah pemahaman guru itu bisa mengimplementasikan kearifan lokal itu? Contohnya begini, jangan sampai guru itu belum bisa mengimplementasikan kearifan lokal itu sendiri kepada siswa. Sedangkan pendekatan yang ditulis Mas Rijen dalam bukunya itu harus pendekatannya adalah kearifan lokal. Jadi tantangannya ada atau tidak? Tantangan oleh guru itu sendiri. Ya, kalau tantangan itu Mas Bendi saya rasa ada ya, karena mendidik anak-anak konselor ini itu sangat sulit. Iya, benar. Oke.
bagaimana tahap perkembangan anak SD? Apakah pendekatan konseling ini perlu disesuaikan atau tidak? Kan anak SD itu kan tahap perkembangannya masih dibilang berkembang dan terus berkembang ya, contoh kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, di dalam tahap perkembangan itu apakah pendekatan konseling perlu disesuaikan atau tidak? Contoh di bagian SD kelas 1 kan pasti tahap konselingnya beda, SD kelas 2 pasti tahap konselingnya beda. Seperti Mas Bendy, anak SD itu masih dalam masa eksplorasi diri dan sosial. Oleh sebab itu konseling harus memakai pendekatan yang sederhana, efektif. Siap. Lalu ini juga harus yang memiliki kesabaran yang lebih karena menghadapi anak-anak ya. Berarti kalau kita sandingkan, kita memberikan konseling, seorang guru memberikan konseling ke anak SD beda dengan memberikan konseling ke anak SMP dan SMA. Kalau anak SD itu dia lebih kepada membutuhkan cara yang sederhana. Misalnya dalam mendidik anak konselor itu kita menggunakan metode cerita, kelompok, Iya. yang interaktif lah. Siap. Oke. Supaya anak-anak juga bisa memahami mata pelajaran. Kalau kita sebagai guru memberikan konseling dengan cara keras ya artinya sulit ya, ketika anak itu menceritakan masalah yang dia alami. Berarti dikatakan juga bahwa kita memberikan konseling itu bisa membentuk karakter jangka panjang. Nah, seperti apa gitu peran konseling untuk karakter yang jangka panjang? Tadi konselor itu sangat berperan penting ya. Jika karakter dibentuk sejak melalui konseling, jika karakter dibentuk sejak dini melalui konseling yang terarah dan berkelanjutan, maka anak-anak akan bertumbuh menjadi individu yang kuat dan budaya tahan mental, yang mana ini sangat penting untuk masa depan mereka dan bangsa secara keseluruhan. Gitu Mas. Jadi memang benar ya kalau kita mendidik karakter mulai dari SD, artinya itu jangka panjang. Artinya contoh di SD dilarang untuk memelihara kuku panjang, artinya kebiasaan itu akan membawa terus ke SMP dan SMA. Berarti itu dikatakan bahwa konseling itu bisa membentuk karakter anak SD jangka panjang. Oke. Mungkin ketika guru memberikan konseling itu kepada anak SD, mungkin ada tantangan dan solusi dalam pelaksanaannya atau tidak? Contoh pasti tantangan yang pertama mungkin siswa pasti malu-malu dan lain sebagainya, atau siswa takut dengan guru dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan dalam Mas Rijan tadi ada tantangan dan bagaimana ketika tantangan itu kemudian ada solusi yang diberikan. Oke, betul Mas Bendy. Jadi ada beberapa tantangan yang sering kami jumpai dalam penelitian kami, yaitu keterbatasan jumlah konselor profesional di banyak sekolah dasar, sehingga kelas harus menjalankan program konseling tanpa pelatihan khusus. Yang kedua yaitu kurangnya pelatihan atau modul khusus tentang konseling berbasis kearifan lokal. Yang ketiga itu minimnya pemahaman masyarakat termasuk orang tua tentang pentingnya konseling, sehingga kadang ada stigma negatif yang jadi. Dan yang keempat itu waktu yang terbatas di sekolah untuk melakukan konseling dengan efektif, karena banyak kegiatan lain yang juga harus dipenuhi gitu. Oke. Berarti di SD ini belum ada guru yang memang merupakan lulusan dari bimbingan konseling itu sendiri. Jadi bimbingan konseling itu kembali ke wali kelasnya. Iya. Oke. Berarti ada penyampaian tadi bahwa kurangnya pemahaman guru SD terkait konseling kepada anak. Berarti menurut Mas Rijan, apakah ke depannya itu di sekolah dasar itu apakah perlu ya pelatihan untuk guru wali kelasnya terkait khususnya untuk bagaimana sehingga memberikan
bimbingan konseling kepada anak. Apakah perlu atau tidak? Maksudnya contoh nih, Mas Rijen nanti sebagai wali kelas, apakah penting ya Mas Rijen mengikuti pelatihan terkait pendidikan memberikan pelatihan terkait konseling atau bagaimana? Ya, harusnya mungkin sangat penting ya. Penting. Karena kita juga sebagai guru SD itu kan kebanyakan menemukan anak-anak yang baru mulai belajar lah. Iya. Jadi guru itu juga harus punya punya bimbingan khusus juga terkait Bagaimana memberikan konseling kepada anak iya. SD. Berarti mungkin Mas Rijen bisa memberikan ini kan Mas Rijen ini kan calon guru SD ya. Bagaimana contoh ada satu siswa itu dia menghadapi permasalahan keluarganya. Nah, bagaimana Mas Rijen sebagai seorang konselor yang memberikan konseling kepada anak itu? Mas Rijen. Terima kasih ya Mas Bin. Pertanyaannya mungkin sangat bagus ya. Siap. Karena ini sangat penting Iya. sebagai pelajaran Betul kita sekali. untuk kedepannya. Jadi mungkin salah satu cara untuk menghadapi anak-anak yang masalahnya kita itu harus memberikan pemahaman yang lebih luas kepada mereka. Yang mana kita akan arahan yang lembut dan dalam penyampaian materi dalam kelas nanti kita harus kebanyakan memberikan banyak cerita yang mana ini nanti kan cerita ini bisa membuat mereka lebih bahagia. Siap. Berarti kita ketika menjadi guru SD ya, itu harus banyak sabar ya, banyak sabar dan juga mampu memahami setiap permasalahan yang dihadapi anak didik kita ya. Mungkin sampai di sini saja ya Mas Rijen, pembahasan kita terkait buku yang sudah Mas Rijen ini, yaitu konseling berbasis kearifan lokal di sekolah dasar. Jadi kesimpulannya bahwa ketika kita sebagai guru SD, kita harus menerapkan atau kita harus mempelajari bagaimana cara sehingga kita bisa memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Jadi teman-teman